Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn. Ya, seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata, oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua, dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Capricorn. Fokus, konsentrasi teman-teman, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya The Hanged Man ya. The Hanged Man muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Capricorn. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, The Hanged Man. Oke, sebagai energi pembuka memang ini adalah sebuah kartu yang menunjukkan, menggambarkan tentang bagaimana sebuah sikap dan langkah yang selama ini mungkin kamu lakukan ketika kamu ingin ataupun kamu punya suatu tujuan. Ya, terlihat sebuah perjuangan dan pengorbanan yang sudah kamu lakukan selama ini teman-teman. Ya, dan di sini seolah-olah kamu sudah berpasrah banget, ya, berserah diri banget. Ya bagus sih ketika memang sudah ada upaya yang dilakukan teman-teman. Jadi memang yakin aja deh gitu ya terhadap rencana-rencana Tuhan yang baik. Ketika ada upayanya pasti bakal ada hasilnya. Ya, kenapa aku katakan demikian teman-teman? Karena aku punya Four of Cups. 4 cangkir ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana peluang-peluang nantinya bakal datang kepada kamu. Ya, ketika kamu benar-benar dalam fase yang cukup berpasrah, berserah diri banget, ya, maka sebenarnya itulah sebuah titik yang dimana teman-teman Tuhan akan memberikan hal yang terbaik untuk kamu. Ya, karena ketika kamu berkehendak, pasti selalu gagal. Tetapi kamu ketika kamu berpasrah, yakin dengan kekuatan jalur langit teman-teman, maka apa sih yang nggak mungkin gitu sih. Ya, sesuatu hal yang nggak mungkin terjadi itu semua akan terjadi dalam pekan ini insya Allah. Ya, akan kamu dapatkan. Sepertinya kemajuan, peningkatan itu cukup terlihat nantinya. Ya, ada sebuah keberhasilan di balik perjuangan kamu, kerja keras dan ikhtiar kamu loh teman-teman. Nah, kemudian pada kartu yang keempat aku punya Seven of Cups. 7 cangkir muncul hadir teman-teman. Nah, mengenai tentang keberuntungan kamu dalam pekan ini, ya memang cukup relatif ya. Dan tergantung sih dari apa yang mungkin saat ini ataupun selama ini kamu harapkan ya. Mungkin kebanyakan terkait dengan kondisi ekonomi lah ya kan. Ingin agar ekonomi keuangannya itu bisa lebih baik teman-teman ya. Dan kemudian mungkin yang lain ya ingin agar kehidupan rumah tangganya, keluarganya semua baik, dijauhkan dari orang-orang toksik ya. Orang-orang yang selalu mengusik, mengganggu kehidupan kamu secara menyeluruh. Nah, disinilah teman-teman yang aku lihat memang sebegitu banyak hal yang akan termanifestasikan, yang terwujud. Jadi dengan kata lain, keberuntunganmu dalam pekan ini insya Allah bakal banyak banget teman-teman ya. Lanjut ke keberuntungan. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan finansial ekonomi ya dari teman-teman Capricorn ataupun kondisi keuangan dari teman-teman Capricorn ya dalam pekan ini. Oke. Dan aku punya Seven of Wands ya, Seven of Wands. 7 tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka teman-teman. Mengenai tentang kondisi keuangan ya, mohon maaf teman-teman ya. Lagi rumit kondisinya gitu sih. Ya mohon maaf, mungkin nggak semua sih. Tetapi memang cukup terlihat secara visualisasinya gambarannya masih
cukup rumit, sulit ya, keuangan kamu lagi kacau banget teman-teman ya. Seolah-olah itu mungkin banyak kebutuhan juga, mungkin iya karena memang menjelang Idul Fitri ya kan. Kemudian mungkin ini juga ada kaitannya dengan ada suatu energi, adanya suatu energi yang selalu berupaya menutup jalan kerezekian kamu, bisa jadi juga seperti itu. Nah ternyata iya ya teman-teman, ada Five of One. Jadi ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana upaya-upaya dari orang-orang yang sepertinya tidak suka ya terhadap kehidupan kamu. Ya, menutup, berusaha banget untuk menutup jalan kerezekian kamu di sini. Oke. Nah, kita akan lihat teman-teman. Dalam pekan ini apakah berpotensi berpeluang kondisi keuangan kamu akan kembali membaik, stabil paling tidak ya. Oke. Wow. Aku punya The World. The World ini muncul hadir teman-teman ya untuk energi kartu ketika untuk masalah keuangan ya. Ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana kondisi ekonomi kamu dalam pekan ini, teman-teman. Ya, yang aku lihat bakal ada sebuah peningkatan besar loh. Jadi seolah-olah di sini kamu akan berhasil menggenggam dunia. Nah, sebuah perumpamaan menggenggam dunia ini tentulah, teman-teman, kartu yang menggambarkan bahwasannya rezeki akan datang kepada kamu. Kamu akan mendapatkan rezeki harimau, ya, rezeki berlimpah, rezeki nomplok. Ya mungkin di sini kamu akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malam yang dimana mungkin doa-doa kamu selama ini akan terjawab, terkabul, ya. Dan disinilah sebuah perubahan di dalam kehidupan kamu itu akan cukup kamu rasakan, ya. Perubahan secara sangat drastis 180 derajat, teman-teman. Nah, yang paling terpenting adalah saat ini bagaimana cara kamu untuk menjauhi orang-orang yang toksik ini, teman-teman. Orang-orang yang bermuka dua juga banyak, ya, yang manfaatin kamu, ya. Tetapi memang yang jelas, teman-teman, ya, untuk masalah keuangan, memang sih butuh perjuangan banget. Ya, butuh kerja keras banget untuk bisa mencapai ke titik ini, teman-teman. Tetapi ketika kamu berhasil melewati hal-hal yang mungkin cukup sulit ini, teman-teman, ya, pada akhirnya indah sebuah kondisi kehidupan yang akan benar-benar lebih baik lah ya. Oke. Karena di sini juga terlihat seperti ada sebuah kondisi keuangan yang meroket, meningkat seperti itu, teman-teman. Ya, jadi harus optimis ya. Harus lebih apa namanya, teman-teman ya. Lebih yakin, jangan berputus asa, teman-teman. Ya. Oke, next poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sudah berumah tangga. Wow, ada Wheel of Fortune ya. Kabar baik, kabar bahagia, teman-teman. Kabar yang sangat mengejutkan akan terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kamu. Kehidupan kamu akan dibanjiri dengan keberuntungan. Oke, kemudian roda kehidupan akan berputar. Jadi dari segi ekonomi, materi, keuangan nanti bakal berlimpah. Beda banget. Ya, berubah 180 derajat. Dan kemudian untuk masalah rumah tangga juga sama, ketika ada konflik masalah kemarin yang terjadi teman-teman, maka berpotensi berpeluang dalam pekan ini bakal segera selesai tuntas gitu. Oke, next. Aku punya King of Wands ya, Raja Pedang teman-teman. Raja Pedang ini katanya menggambarkan tentang bagaimana ya, mungkin sebuah sikap optimisme teman-teman ya. Memang sih kalau ini energi di kamu pergunakan untuk mencapai suatu tujuan ya, artinya kesuksesan, keberhasilan ya, di dalam kondisi ekonomi bagus banget. Tetapi ketika energi ini kamu pergunakan untuk mendominasi di dalam sebuah hubungan, teman-teman ya, tentu ini sesuatu hal yang enggak tepat ya. Kenapa? Karena memang dari sini terlihat sebuah keegoisan ya, bagaimana keras kepalanya kamu, bagaimana sensitivitasnya kamu, teman-teman. Ya, jadi memang kudu menjaga banget ataupun lebih meningkatin lah ya teman-teman yang namanya kesabaran di dalam kehidupan rumah tangga. Ya, itu demi keutuhan rumah tangga kamu juga ya. Oke, next. Pada kartu berikutnya aku punya Seven of Swords ya, 7 pedang teman-teman ya, 7 pedang. Nah, ya nggak apa-apa lah ya. Namanya kehidupan rumah tangga terkadang adalah dinamika sebuah masalah-masalah yang pastinya terjadi teman-teman. Ya, tetapi sekali lagi, karena adanya kartu Wheel of Fortune ini ya seakan-akan Tuhan itu membolak-balikkan hati manusia teman-teman yang mungkin kemarin dia keras kepala, egois ya kan teman-teman. Maka kali ini terlihat dia lebih jujur, lebih baik. Pokoknya perubahan itu cukup nyata nanti, ya. Sehingga itu yang membuat mungkin kehidupan rumah tangga kamu akan lebih harmonis, kan. Dan kemudian rezeki kamu juga akan berjalan ya dengan lancar, teman-teman. Amin ya. Oke, next poin berikutnya.
kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang berpacaran. Oke. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Three of Cups, 3 cangkir. Oke. 3 cangkir muncul hadir sebagai energi pembuka teman-teman. Terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang sedang berpacaran. Mohon maaf ya, teman-teman, 3 cangkir ini tentu kartu yang sangat negatif sebenarnya ketika kita berbicara terkait dengan sebuah hubungan ya. Kalau untuk masalah ekonomi sih bagus, ya. Karena aku lihat seperti ada cinta segitiga loh, teman-teman ya. Sebuah hubungan diam-diam yang telah terjalani. Nah, ternyata ya. 9 pedang ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana ya, kamunya sebenarnya sudah merasakan hal yang mungkin ini ya. Mungkin kamu melihat gitu pengkhianatan dan dilakukan oleh orang yang kamu kenal dengan baik, teman-teman ya, sehingga membuat kamu mungkin sangat patah hati ya. Nah, di sini aku punya Four of Swords, teman-teman, 4 pedang. Jadi kartu ini kartu yang menggambarkan tentang pesan-pesan semesta yang selalu tersampaikan kepada kamu, teman-teman. Kamu selalu mendapatkan pesan semesta, teman-teman ya, tentang kabar dari bahwasannya hubungan kamu tuh sudah kacau gitu loh, hubungan kamu sudah berantakan ya, tetapi selama ini mungkin kamu mengabaikan, dan bisa jadi ini memang kamu akan benar-benar melihat dengan mata kepala kamu sendiri, teman-teman ya. Oke, next poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang jomblo, single dan single date. Aku punya Nine of Pentacles, aku punya Death dan Six of Pentacles. Nah, teman-teman ya, sebuah kehidupan baru yang lebih baik dan positif memang sedang terjadi di dalam kehidupan kamu. Ada sebuah kebangkitan keberhasilan yang cukup nyata, ya. Ketika kamu sudah berhasil move on, ketika kamu sudah berhasil ya untuk hidup yang lebih baik dari segi ekonomi materi, teman-teman ya. Nah, ini nih ketika sudah sukses berhasil ternyata bakal ada sebuah energi nih teman-teman ya, energi dari kehidupan masa lalu nih teman-teman ya, kehidupan masa lalu kamu yang mencoba akan kembali ya, mungkin ya ingin mengulang kembali lah sebuah hubungan dengan kamu nih ya, tetapi memang yang dia lihat itu bukanlah sesuatu hal yang memang benar-benar penyesalan, tetapi itu lebih kepada terhadap sebuah pandangan ya, pandangan terhadap apa? Pandangan terhadap kondisi ekonomi kamu yang mungkin lebih baik, kamu lebih sukses, lebih cantik dan lain sebagainya, teman-teman. Jadi di situ ya ada ambisi dia untuk mendapatkannya, teman-teman. Ya itu yang pertama. Ya, itu sisi negatifnya, dan sisi positifnya juga ada. Kamu juga akan bertemu dengan sosok orang yang ya cukup mapan, dewasa, dan orang yang sangat bijaksana di dalam sebuah kehidupan, teman-teman. Mungkin itu nantinya yang akan menjadi jodoh dan pasangan hidupmu. Seperti itu. Oke. Ya, ibaratkan energi lama dan energi baru, teman-teman. Ya harus lebih memilih energi baru dong, ya kan? Oke. Next. Poin terakhir, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya 10 pedang, ada Page of Swords ya, kemudian ada King of Cups, teman-teman. Nah, 10 pedang. Yang pertama, ini kartu yang menggambarkan tentang ya, kalau dikatakan mungkin track record di dalam sebuah kehidupan selalu gagal, mengalami kegagalan, selalu mengalami sebuah kekecewaan di dalam sebuah hubungan, itu cukup terlihat. Ya, teman-teman. Ya, dan bahkan pada fase ini kalau dikatakan mungkin kamu masih sulit untuk move on, ya cukup terlihat juga sih sebenarnya. Ya, masih terbayang, teringat kehidupan masa lalu ya. Tetapi, ketika kamu terus terpuruk dalam situasi dan kondisi tersebut, maka kamu gak bakal bisa bahagia. Ada kalanya berdamai dengan keadaan, ada kalanya melupakan sebuah kenangan masa lalu, teman-teman, dan sambut kehidupan baru yang lebih baik dan positif. Seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu berpotensi akan memberikan sebuah kebahagiaan dan kehidupan yang mungkin selama ini belum pernah kamu dapatkan di dalam kehidupan kamu sebelumnya. Seperti itu. Oke. Berarti memang energinya positif, teman-teman. Next, kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Capricorn. Oke, yang pertama aku punya tanggal 14, tanggal 6, 29, 27, 22, 18, 26, tanggal 3,
28, 13, 9, dan 31. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.